Firman Tuhan di hari perayaan Pentakosta ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40. Sekali lagi Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata demikian. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum kedatangannya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bagian bacaan kita di hari Pentakosta ini, dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40, mengangkat sebuah tema, karya Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh zaman dan bangsa. Saudara yang diberkati Tuhan, hari Pentakosta atau yang kita sebut dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus menjadi awal penting dalam persekutuan gereja mula-mula pada waktu itu, yang telah membangkitkan semangat yang baru bagi Rasul Petrus dan murid-murid Yesus yang lain untuk memberitakan Injil yang berisi tentang kuasa kebangkitan Yesus yang mengubahkan setiap orang percaya, yang tentu di dalam kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi iman. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga dalam kesaksian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Perkataan Yesus dalam firman ini bukan hanya sebatas perkataan, tetapi mengandung janji yang akan memberikan semangat dan kekuatan yang baru bagi para rasul pada waktu itu untuk memberitakan Injil. Dan semua memang benar digenapi melalui peristiwa Pentakosta atau melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus bagi murid-murid Yesus pada hari itu dalam perayaan 50 hari setelah Paskah atau setelah kebangkitan Yesus. Artinya di sini bahwa Allah memberikan kuasa melalui karya Roh Kudus yang mengubahkan ketakutan, keraguan, kecemasan, dan kekhawatiran menjadi sukacita dan keberanian untuk dipakai Tuhan memberitakan Injil sampai ke berbagai penjuru bumi. Sekalipun mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, sekalipun mereka harus menghadapi tantangan, pergumulan, dan ancaman pada waktu itu, tetapi mereka yakin dan percaya kuasa Injil itu di dalam Yesus Kristus telah memberikan mereka semangat dan kekuatan untuk memberitakan firman. Saat di mana Roh Kudus dicurahkan pada waktu itu memang mengandung pro dan kontra. Ada sebagian orang percaya, tetapi ada sebagian yang menyangka bahwa mereka sementara mabuk. Tetapi Petrus dengan tegas dan berani menyampaikan bahwa mereka tidak dalam keadaan mabuk, tetapi inilah karya Roh Kudus bagi para rasul. Mereka adalah orang-orang Galilea, tetapi mereka bisa berbicara dari berbagai bahasa untuk menyampaikan Injil karena Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, inilah juga yang diangkat Rasul Petrus tentang nubuatan dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32, bahwa Allah akan mencurahkan rohnya kepada manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat,
dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan Allah akan mengadakan mujizat-mujizat melalui karya Roh Kudus bagi setiap orang percaya di dalamnya. Dan tanda-tanda ini bagi Petrus dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus, keturunan Daud. Dan sebelum hal itu terjadi, maka Daud juga telah menyampaikan dalam firman Tuhan bahwa Dia yang akan datang akan mengubah segala sesuatu menjadi baru, sehingga tidak ada lagi kuasa maut, tetapi yang ada hanyalah kuasa kebangkitan di dalam Yesus yang mengubahkan setiap orang percaya. Dan itu telah digenapkan melalui peristiwa Paskah, bahwa Allah telah membuat Yesus yang disalibkan menjadi Tuhan dan juga Kristus. Saudara, mendengar perkataan Petrus, orang banyak terharu, sehingga mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk memperoleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus sendiri. Maka kata Petrus kepada mereka, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis sebagai sebuah pengakuan dan tanda bahwa mereka telah menjadi pengikut Kristus. Artinya di sini bukan hanya sekedar mereka menjadi pengikut Kristus, tetapi mereka harus hidup dalam kebenaran untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus di bumi, bertumbuh dan berbuah dalam iman yang tidak mudah digoyahkan oleh keinginan-keinginan daging. Sehingga benar orang percaya yang telah hidup dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan pasti tidak akan mengikat diri dengan kehidupan duniawi, karena keinginan daging sangat berlawanan dengan keinginan roh. Artinya Roh Kudus Tuhan akan sangat sulit bekerja dalam kehidupan setiap orang yang masih menutup diri pada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan sangat sulit bekerja bagi orang yang belum membuka ruang pertobatan secara pribadi. Sehingga benar yang mau diangkat dalam kitab Galatia, bahwa orang yang belum mengalami kuasa Roh Kudus Tuhan pasti masih mengikat diri mereka dalam keinginan-keinginan daging. Sehingga kita telah membaca dalam kitab Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Keinginan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri dan lain sebagainya. Hal-hal yang sangat bertentangan dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itu kita yang telah menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi akan tetap mempertahankan identitas diri kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah. Sehingga jika kita terus dituntun dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, pasti kita akan terus berbuah di dalam roh. Dan oleh karena itu dalam kitab Galatia 5 ayat 22 juga mengangkat tentang buah-buah roh. Buah-buah roh yang dihasilkan oleh setiap orang percaya itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi orang yang dipimpin dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, segala sesuatu yang mereka pikirkan, ucapkan, dan lakukan itu tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang difirmankan dan diperintahkan oleh Tuhan. Mereka hidup kudus, mereka hidup setia, dan taat mengerjakan panggilan iman sebagai orang percaya. Kita yakin bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, karena Allah selalu hadir di dalam kuasa Roh Kudus untuk menggerakkan setiap orang percaya dari masa ke masa, untuk terus hidup dalam persekutuan, untuk terus hidup dalam kesaksian, untuk terus hidup dalam pelayanan, sekalipun kita diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan sampai saat ini. Saudara, mungkin COVID-19 ini akan menguji iman kita. Artinya bukan hanya saja imun yang kita perhatikan, makan makanan bergizi, olahraga, dan sebagainya, tetapi yang penting dan terutama juga iman kita harus sehat.
kita rajin berdoa, kita rajin belajar firman, serta menjadikan rumah kita sebagai mesbah kudus bagi Tuhan, untuk benar-benar melahirkan keluarga Kristiani yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, untuk terus dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, melakukan apa yang benar, melakukan apa yang baik, yang mendatangkan berkat dan sukacita secara pribadi dalam keluarga dan bagi banyak orang. Sehingga bagi kita yang tetap bertahan setia kepada Tuhan, maka pasti kita akan menerima kunci kerajaan sorga. Dan inilah juga perkataan Yesus kepada Petrus dalam Injil Matius 16 ayatnya yang ke-19 yang berkata demikian, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita tinggalkan hal-hal yang mengikat diri kita dari kuasa dunia, yang membuat kita hilang kendali dan melakukan dosa di hadapan Tuhan. Saya sering kali mengatakan bahwa selama masih ada bumi di atas langit ini, dan selama kita masih ada dan menikmati hidup sampai hari ini, belum ada kata terlambat untuk berbalik ke jalan yang benar. Dan waktu ini menjadi saat penting di mana kita membuka ruang hati kita untuk Yesus tinggal di dalamnya dan mengubahkan kehidupan kita menjadi umat Allah yang lahir baru, yang dipersiapkan untuk menikmati persekutuan surgawi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian di perayaan Pentakosta ini benar-benar akan menguji ketahanan iman kita sebagai orang percaya. Kita bukan hanya sekedar datang beribadah, kita bukan hanya sekedar berdoa, tetapi benar-benar doa dan ibadah kita lahir dari perbuatan-perbuatan yang benar menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan yang menikmati kuasa Roh Kudus Tuhan, mari kita benar-benar dalam ketulusan hati dan ketulusan iman mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita untuk menjadi sentral penting Allah menghadirkan dan melahirkan orang-orang percaya yang hidup dan bertumbuh di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Selamat merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus Tuhan turun atas kita, meneguhkan dan menguatkan kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita semua diubahkan dan terus memuliakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang berkenan memberkati gereja kita, memberkati keluarga kita, memberkati hidup kita secara pribadi, dan kehidupan dunia ini dalam pemulihan yang semua jadi diperkenankan hanya oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan dan diberkatilah kita semua di hari Minggu yang kudus ini. Amin.